Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, aku bersama rekan kelompok aku, Muhammad Maulana Iqbal, membuat video. Jadi judulnya sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu ilmu perbandingan agama? Ilmu perbandingan agama ialah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha menyelidiki serta memahami aspek atau sikap keagamaan dari suatu kepercayaan dalam hubungannya dengan agama-agama, meliputi persamaan dan perbedaannya. Oke, langsung aja. Pengertian ritus suatu perbuatan keramat yang mana dilakukan oleh sekelompok umat beragama yang ditandai dengan adanya berbagai macam unsur dan komponen, adanya waktu, tempat di mana upacara dilakukan dan dilakukan dengan alat-alat dalam upacara tersebut, serta orang-orang yang melakukan dengan konsep upacara. Ritus kurban sendiri ada pada setiap agama, khususnya agama-agama besar, dan terdapat juga pada aliran kepercayaan pada masyarakat. Secara umum, ritual kurban ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik antara manusia dengan yang gaib atau yang dianggap sakral. Melalui kurban, komunikasi dan relationship atau hubungan yang erat dengan Tuhan itu tercipta, baik itu dengan Tuhan, dewa-dewa, makhluk gaib, ataupun dengan roh para leluhur. Sembahan tersebut bisa berupa makanan, entah itu minuman, ataupun juga hewan. Kemudian kita akan membahas tentang ritus kurban pada berbagai agama-agama. Nah, yang pertama ialah agama Islam. Dalam agama Islam, kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti mendekatkan. Nah, maka dari itu hakikat kurban dalam agama Islam ialah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Allah sang pencipta bagi seluruh alam. Nah, kemudian kurban merupakan perwujudan sifat ihsan, yang mana ketika orang berkurban, seseorang dimintakan untuk menyembelih hewan kurban dan kemudian membagikannya kepada tetangga kerabat. Kurban juga berasal dari perjalanan kisah Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim, yang dimintakan Allah untuk disembelih. Kemudian Allah menggantinya dengan domba. Nah, maka dari itu kurban ada pada ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua ialah agama Hindu. Nah, dalam agama Hindu, istilah kurban itu disebut dengan yajna. Yajna itu berarti korban suci. Kurban dalam agama Hindu itu merupakan contoh dari sifat yang widi, nah, dan ditiru oleh umatnya. Kurban juga dalam agama Hindu dibentukkan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Yang ketiga ialah agama Yahudi. Nah, dalam agama Yahudi, hakikat kurban adalah penebusan dosa. Kurban dapat dilakukan dengan benda mati atau benda hidup. Jika dilakukan dengan benda hidup seperti binatang, maka ketika disembelih, darahnya harus dimuncurkan ke tanah, kemudian ditutupi dengan tanah. Dengan cara tersebut, dosa dapat diampuni. Yang keempat ialah agama Buddha. Nah, dalam agama Buddha, kurban tidaklah dibutuhkan sebagai permohonan dosa, sebagai permohonan mendapatkan sesuatu. Artinya, kurban haruslah tulus dari agama Buddha, tidak ada harapan sedikit pun. Nah, maka dari itu, kurban dalam agama Buddha cukup membawa bunga-bunga dan dupa yang dipersembahkan kepada Sang Buddha. Yang kelima ialah agama Kristen. Nah, dalam agama Kristen, istilah kurban juga sangat dikenal. Hakikat kurban dalam agama Kristen ialah penebusan dosa, sama seperti agama Yahudi, namun ada bedanya. Kalau dalam agama Yahudi, kurban dilakukan oleh manusia dengan cara menyembelih hewan, sedangkan dalam agama Kristen itu dari Tuhan itu sendiri. Tuhan mengutus anaknya sebagai pihak yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Mungkin itu saja. Tempat suci dalam agama-agama. Yerusalem, tempat suci agama besar Samawi, Yahudi, Islam, Nasrani. Salah satu tempat suci dari umat Yahudi ialah Bait Suci atau tembok ratapan.
yang berada di Yerusalem, Palestina. Beberapa tempat suci umat Nasrani yang berada di Palestina. Salah satunya ialah gereja makam suci Yerusalem, Palestina. Adalah gereja tersuci umat Kristen sebab dibangun tepat di atas bukit Golgota tempat Yesus disalibkan. Tempat suci umat Nasrani lainnya berada di Vatikan, Roma, tempat terpenting bagi lebih dari 1 miliar penganut Katolik di seluruh dunia. Tempat suci umat Islam berada di Yerusalem, Palestina, yaitu Masjid Al-Aqsa. Selain itu, ada pula Masjidil Haram yang berada di Mekah, yang menjadi pusat arah umat Islam dalam menghadapkan sholat, sebagai perubahan arah kiblat yang sebelumnya berada di Yerusalem, Palestina, Masjid Al-Aqsa. Tempat suci umat Hindu, yang kebanyakan berada di India. Tempat agama tersebut berasal. Tempat suci umat Hindu ialah tempat persembahyangan untuk memuja Brahman beserta aspek-aspeknya. Di India, setiap kuil menitik beratkan pemujaannya terhadap dewa-dewi tertentu, termasuk memuja Batara Rama dan Batara Krishna. Tempat suci umat Buddha. Pohon Budi dahulunya adalah tempat Sang Buddha duduk di bawahnya dan mendapatkan pencerahan. Setelah kematian Sang Buddha, kemudian pohon Budi ditanam dan ditempatkan di dekat stupa tempat abu Sang Buddha ditaburkan. Pohon Budi ditanam dekat stupa itu untuk memperingati pencerahan Sang Buddha dan dimuliakan. Dengan demikian, setiap agama memiliki tempat sucinya masing-masing. Adapun perbedaannya adalah di agama tertentu, misalnya, ajaran mengenai tempat suci ini sebelumnya tidak ada diajarkan oleh si pembawa ajaran, seperti tempat suci dalam agama Buddha. Sehingga ajaran mengenai tempat suci ini baru datang belakangan setelah wafatnya si guru.